Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang mengasumsikan nilai-nilainya dengan variabel yang dapat dihitung dan bernilai positif. Contohnya jumlah siswa dalam kelas, jumlah gol yang berhasil dicetak. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variabel sebagai pengganti frekuensinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi uniform discrete, yaitu merupakan distribusi probabilitas yang paling sederhana, di mana nilai tiap variabel random memiliki probabilitas yang sama untuk muncul. Dapat dirumuskan dengan fx sama dengan 1/n, di mana n sama dengan jumlah data dan x yaitu x1, x2, dan seterusnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, untuk berikutnya aku di sini mau jelasin ada 3 hal yang pengen aku jelasin. Yang pertama yaitu adalah mean dari distribusi uniform discrete, dan yang kedua variansi dari distribusi uniform discrete, dan yang ketiga menggunakan contoh soal dari persamaan distribusi uniform discrete. Yang pertama yaitu adalah mean dari distribusi uniform discrete memiliki rumus awal seperti ini: sigma A sama dengan K sampai B dikali K dikali dengan dalam kurung 1 per B min A plus 1. Nah, di sini nilai dari sigma A sama dengan K sampai B dikali K itu memiliki nilai B dikali B plus 1 itu dalam kurung dikurangi dalam kurung A min 1 dikali A dibagi 2. Nah, hasil operasi tadi menghasilkan rumus akhir dari mean distribusi uniform discrete, yaitu B plus A per 2, di mana A merupakan nilai dari data pertama dan B merupakan nilai dari data terakhir. Nah, untuk berikutnya adalah variansi. Variansi pada distribusi uniform discrete memiliki rumus seperti ini. Dalam kurung B dikurangin A ditambah 1 itu dikuadratkan dikurangi 1 dibagi 12. Nah, next untuk berikutnya contoh soal dari persamaan distribusi uniform discrete. Ada soal seperti demikian. Bila lampu pijar dipilih secara acak dari suatu kotak yang berisi lampu pijar 40 watt, 60 watt, 70 watt, dan 100 watt dengan probabilitas masing-masing 1/4 atau 1/4. Maka distribusi uniformnya adalah, cara penyelesaiannya itu adalah dengan menggunakan persamaan fungsi dari dalam kurung x, 4 sama dengan 1/4. Nah, x yang di sini itu adalah 40, 60, 75, dan 100. Oke, demikian dari saya. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, gimana sih aplikasi distribusi uniform discrete ini dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dalam pelemparan satu buah dadu. Satu dadu itu kan punya 6 sisi. Jadi kanan sisinya punya peluang 1/6 buat muncul. Gitu juga di koin, karena dia punya 2 sisi, jadi peluangnya itu 1/2. Kalau misalnya di kartu karena ada 52, jadi peluangnya 1/52. Nah, misalnya juga di sebuah pengundian pemenang. Misalnya di kuis atau acara, biasanya nama pemenang diambil secara random atau secara acak, di mana pesertanya itu cuma boleh 1 kali berpartisipasi. Nah, semua peserta ini punya peluang yang sama buat menang, yaitu 1 per jumlah pesertanya. Misal pesertanya ada 100, jadi peluang setiap pesertanya adalah 1/100. Nah, misalnya juga di sebuah bank itu mereka biasanya mengambil testimoni dari nasabahnya dengan cara menelpon mereka secara acak. Nah, setiap nasabah ini bisa menjadi testimoni dari bank tersebut dengan peluang yang sama. Misalnya ada 1 juta nasabah, jadi setiap nasabah punya peluang 1/1 juta buat dimintai testimoni oleh banknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Variabel acak kontinu adalah variabel acak dengan interval di mana rentangannya merupakan bilangan real. Nilainya bisa apa saja asalkan nilai tersebut masih dalam batas interval, dan nilai tersebut bisa dalam bentuk pecahan desimal. Dan selanjutnya adalah distribusi uniform
kontinu merupakan distribusi peluang dengan variabel nilai X. Variabel random X memiliki nilai kontinu dengan kemunculan kemungkinan muncul yang sama. Setelah itu adalah fungsi densitas. Fungsi densitas memiliki rumus seperti f x a b sama dengan 1 per b min a untuk x lebih besar sama dengan a atau x lebih kecil sama dengan b, dan 0 untuk variabel lainnya. Oke teman-teman, gimana? Kalian udah paham, udah ngerti kan apa itu variasi acak kontinu di distribusi probabilitas uniform kontinu ini? Oke, kalau kalian udah paham, aku langsung aja mau bahas dua hal, yaitu tentang rata-rata dan variasi. Langsung aja, untuk cari rata-rata kalian bisa lihat di sini. Nah, ini itu untuk mencari rata-rata dengan mu sama dengan B plus A per 2. Untuk rumus variasi itu dengan torsi kuadrat sama dengan B dikurangi A dikuadratkan diper atau dibagi dengan 12. Oke, kalau kalian masih bingung apa itu A, apa itu B, aku akan jelaskan. Kalau A itu adalah batas bawah, biasa juga disebut dengan X1, dan B itu batas atas atau X2, gitu ya teman-teman. Oke, kalau udah paham, aku mau lanjut ke contoh soalnya, akan aku tayangkan di layar ya, kalian akan pahami. Oke, bye-bye. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari distribusi uniform kontinu. Distribusi uniform kontinu bisa dipakai untuk menentukan peluang suatu benda akan dipinjam. Misalnya, benda tersebut bisa berupa sewa buku dari perpustakaan, sewa mobil, sewa ruangan untuk rapat ataupun acara lainnya, yang dimana semua benda tersebut memiliki batas waktunya, yaitu bisa maksimum ataupun minimum dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua, bisa juga dipakai oleh para seller ataupun penjual untuk menghitung jumlah pembelian barang-barangnya oleh para konsumen, sehingga mereka bisa mengestok barang-barang yang akan dibeli ataupun dibutuhkan para konsumennya tersebut. Lalu yang ketiga, bisa juga dipakai untuk menghitung peluang pemakaian listrik pada, misalnya kita ambil contoh, suatu kos-kosan. Jika dalam satu rumah tersebut memiliki kos-kosan, pasti kan memiliki banyak kamar ya. Nah, ini tuh sudah ditentukan oleh pemilik kosnya, batasan listrik per kamar itu masing-masing. Itu berapa? Misalnya ada 900 volt ampere, 1300 volt ampere, 2200 volt ampere, dan lain-lainnya, tergantung kos-kosan tersebut. Jadi, karena sudah ditentukan, maka penghuni kos tidak bisa menggunakan listrik lebih dari yang sudah ditentukan tersebut. Jadi, pada kasus ini, distribusi uniform kontinu bisa digunakan untuk menghitung peluang digunakannya listrik oleh tiap penghuni kos-kosan tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.